Kebakaran menghanguskan gedung utama lantai 3 Markas Kepolisian Daerah Gorontalo di Jalan Ahmad Wahab, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Kamis dini hari. Peristiwa terjadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Tengah. Insiden ini mengakibatkan 10 ruangan Biro Operasional Polda Gorontalo hangus terbakar. Besarnya kobaran api mengakibatkan perangkat elektronik hingga berkas-berkas yang berada di ruangan hangus dan tidak bisa diselamatkan. Pasca kebakaran, sebanyak 22 tahanan telah dititipkan ke Polres Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota. Sementara di Treskrimum dan tim Inafis Polda Gorontalo melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dan untuk penyelidikan masih dilakukan oleh Treskrimum Polda Gorontalo. Untuk ruangan lantai 3, ya, jadi lantai 3 Polda Gorontalo di Biro Op ada beberapa ruangan, ya kurang lebih mungkin ada sekitar 10 ruangannya di atas, dan itu memang sudah terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun jumlah kerugian akibat kebakaran masih belum dapat ditaksir. Dari Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Duren Sawit, Jakarta Timur. 12 unit mobil damkar dikerahkan. Minibus yang ditumpangi oleh kru televisi nasional kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi kejadian. Saling sindir dan adu program terjadi antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi dalam debat panas Pilkada Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Rawadas, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur siang tadi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah sedang ditinggal penghuninya. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat menyulitkan petugas damkar untuk mencapai lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Sementara diduga dari korsleting listrik ya. Dari korsleting listrik. Oke. Bang, tadi ada kendala nggak dalam proses pemadaman sejauh ini? Kendala sebenarnya tidak ada ya, hanya karena gang sempit sementara warga dengan upayanya untuk memadamkan, sehingga kita untuk melewatin warga aja sebenarnya karena memang dalam gang sempit gitu. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa kawal putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar MK mengabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan buruh. Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menuntut
pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi digelar bertepatan dengan pembacaan putusan uji material Omnibus Law yang diajukan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi. Elemen buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masa depan mereka. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya penghapusan pasal terkait upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Bila MK tidak mengabulkan gugatan para pihak, partai buruh dan serikat-serikat buruh, maka kita akan mempersiapkan aksi lanjutan di seluruh Indonesia dan akan mendiskusikan mempersiapkan mogok nasional. 5 juta buruh akan stop produksi karena kita telah dimiskinkan oleh hukum secara struktural, terjadi pemiskinan dan kita akan melawan. Elemen buruh seluruh Indonesia berencana mogok massal pada November mendatang jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya mengalami luka. Detik-detik pasca kecelakaan minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional di kilometer 315 Tol Pemalang, Jawa Tengah terekam video amatir pengendara lain. Minibus ini rusak parah setelah ditabrak truk bermuatan paket. Kencangnya tabrakan membuat seorang korban terpental hingga ke tengah jalan. Salah satu korban selamat menuturkan kejadian berawal saat minibus yang ditumpanginya tengah menepi ke bahu jalan untuk membersihkan kaca bagian depan yang kotor. Namun tiba-tiba minibus diseruduk truk hingga mobil terdorong beberapa meter dan pengemudi yang tengah membersihkan kaca terpental. Ini di bahu jalan, terus emang berhenti di bahu jalan karena mau lap kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian. Ditunggu pakai truk berarti? Iya, aku juga awalnya nggak tahu kalau itu truk, aku baru tahu pas aku keluar baru lihat. Oh, Mbak di dalam posisinya? Aku di dalam, di depan. Di depan ya? Samping supir. Penyebab informasi sementara masih dilakukan dalam penyelidikan, sehingga nanti kami masih lakukan pengembangan dan hasilnya secepatnya akan kami sampaikan ke media. Ini mobilnya nabrak atau ketabrak apa gimana? Sementara masih kami cek di lapangan. Oh, gitu ya. Masih kita lakukan penyelidikan di lapangan oleh petugas. Korban meninggal dunia terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luten produser dan presenter. Saat ini 3 jenazah dan korban selamat masih berada di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Selamat sore, Pak Artanto. Selamat sore, Mas David. Pak Artanto, bisa dijelaskan Pak, sebenarnya dari informasi sementara yang didapatkan, apa yang menyebabkan truk ini sampai menabrak minibus, Pak? Ya, terima kasih Mas David. Memang benar truk tersebut menabrak kendaraan dari kru TV One. Karena sopir dari truk box tersebut mengalami microslip atau microslip, sehingga secara tidak sadar yang bersangkutan menabrak dari arah belakang dari kendaraan kru TV One tersebut. Demikian. Oke, microslip ini berdasarkan keterangan sementara Pak, apakah ada kemungkinan bahwa truk tersebut menghindari mungkin mobil dari depan sehingga oleng? Awalnya informasi dari sopir tersebut memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan menghindari kendaraan yang oleng di arah depannya. Namun setelah kita lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap sopir tersebut ternyata nihil kejadian tersebut. Yang ada adalah driver dari truk tersebut mengalami microslip sehingga menabrak kendaraan kru dari TV One yang sedang berhenti di bahu jalan. Kalau untuk
update terkini Pak, kondisi korban luka yang masih dirawat seperti apa? Kalau luka Mbak Felicia maupun Mas Gegi yang di rumah sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, mereka masih dalam perawatan pihak sakit. Kemudian 3 rekan yang sudah meninggal dunia sedang kita bantu untuk penjemputan oleh pihak keluarganya dengan juga dengan bantuan dari pihak perusahaan dari TV One juga. Oke. Artinya sekali lagi Pak, saya ingin konfirmasi untuk korban meninggal dunia saat ini masih ada di sana Pak ya? Pak, di Pemalang. Masih di Pemalang. Oke, baik. Ya, kalau dari pihak keluarganya, ini nanti akan dijemput atau diantarkan ke rumah duka Pak masing-masing? Kita sudah koordinasi dengan pihak TV One. Jenazah akan dikirim atau kita kawal untuk juga Jakarta ke rumah duka. Dan kita sudah menyiapkan ambulan dan juga pengawalan kepada ambulan yang membawa jenazah tersebut. Oke, hingga saat ini sudah berapa orang saksi Pak yang dimintai keterangan dan fakta-fakta apa yang didapatkan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan Pak? Saat ini kita masih berfokus pemeriksaan kepada sopir truk dan juga terhadap kernet atau yang mendampingi sopir truk tersebut. Kemudian kita masih melakukan pendalaman karena dari sopir truk tersebut juga mengalami shock, sehingga kita harus hati-hati sekali dalam Oke. Hasil dari pemeriksaan itu betul-betul fakta. Ya. Oke. Artinya saat ini sopir maupun kernet truk masih diperiksa secara intensif, Pak ya? Betul. Yang bersangkutan masih berada di Polres Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Artinya statusnya masih diperiksa sebagai saksi, Pak? Ya, betul. Kita masih melakukan pemeriksaan yang bersangkutan itu sebagai saksi, karena kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan yang ada di TKP, dan juga kita tadi pagi juga sudah melaksanakan kegiatan olah TKP dan bersama tim THA dari Ditlantas Polda Jawa Tengah, sehingga dengan hasil mengolah TKP dan THA tersebut kita akan mengetahui penyebab peristiwa dari kecelakaan tersebut. Oke, Pak, kalau boleh kita mundur sedikit ke belakang, Pak, terkait titik terjadinya kecelakaan. Apakah memang di titik tersebut kerap terjadi kecelakaan? Kemudian bagaimana dari sisi rambu-rambu yang ada di sepanjang jalur tersebut, Pak? Saya juga tadi sempat berhenti ya di TKP, kita melakukan monitoring dan melihat bagaimana situasi kondisi yang ada di TKP. TKP jalannya lurus, kemudian rambu-rambu terpasang sesuai dengan standar dari tol ya. Kemudian cuaca cukup cerah tadi pagi. Dan tentunya ini kita harus melakukan pendalaman ya terhadap sopir tersebut. Dan juga kita sudah melakukan pengolahan TKP yang tentunya menggunakan teknis dari THA. Ini kita akan mengetahui penyebab peristiwa dari kecelakaan tersebut. Oke, terakhir Pak Artanto, pemeriksaan terhadap sopir sudah dilakukan, kemudian olah TKP sudah dilakukan. Setelah ini apa Pak yang menjadi fokus dari kepolisian? Tentunya akan melakukan analisa dan evaluasi ya. Kita harus juga mengambil keterangan dari korban. Di sini kan korban Mbak Felicia dan Gigi kan masih luka berat ya. Kita harus melihat bagaimana kondisi daripada Mbak Felicia dan Gigi. Semoga beliau cepat sembuh dan cepat kita bisa ambil informasi atau keterangan dari beliaunya. Baik, terima kasih Pak Artanto sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Kita pantau terus Pak prosesnya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Artanto, selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. iNews Sore segera kembali.
Kembali di Anyu Sore, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin yang lalu. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan ini membunuh korban yang merupakan teman dekatnya. Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial SH yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di sebuah danau di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan pelaku berinisial FF ini ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan Muara Baru, Jakarta Utara. Tak berapa lama setelah ditemukannya jasad korban tersebut. Saudara FF saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban, ya. Usianya 43 tahun, kerjaan karyawan swasta. Yang bersangkutan ditangkap saat sedang berada di rumahnya di daerah Penjaringan di Muara Baru, ya. Sebelumnya, jasad tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara. Saat ditemukan, jasad tersebut terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Warga sempat membuka bungkusan lantaran mengeluarkan bau tidak sedap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kanit 2 Jatanras Polda Metro Jaya, Kompol Bara Libra Sagita. Selamat sore, Pak Bara. Selamat sore. Baik, Pak Bara, bisa dijelaskan kronologi penangkapan pelaku seperti apa, Pak? Baik, sebelumnya kami ucapan bela sungkawa kepada keluarga atas musibah yang terjadi. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasi masyarakat sehingga kami dimudahkan dalam menemukan potongan kepala korban, dan kami juga dapat mengungkap perkara ini dengan cepat. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ya kan, melakukan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat saya jelaskan, awal mulanya memang berawal dari laporan dari masyarakat terkait adanya potongan badan tanpa kepala. Kemudian kami melakukan identifikasi, kami mendapatkan identitas korban SH, kemudian kami menghubungi keluarga. Selanjutnya kami berangkat dari TKP dibantu dengan masyarakat. Kami akhirnya dapat menemukan potongan kepala dari korban, dan selanjutnya dari situ kami melakukan penyelidikan secara mendalam, dapat menemukan tersangka FF, ya kan, seorang teman dekat dari korban, orang yang terakhir bertemu dengan korban saat masih hidup. Dari hasil penyelidikan kami menemukan beberapa barang bukti yang kami kemas dalam alat bukti berupa barang-barang di sekitar TKP dan TKP, baik TKP penemuan badan, kepala, maupun di TKP tempat kami menangkap pelaku. Demikian. Oke, Pak, dari hasil pemeriksaan sementara yang sudah dilakukan kepada pelaku, fakta-fakta apa saja, Pak, yang didapatkan? Baik, untuk hasil pemeriksaan sementara kami masih kami dalami terus, baik dari pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, maupun dari saksi-saksi dari CCTV yang sebelumnya pernah ada beredar di media sosial maupun sudah ditayangkan di beberapa TV nasional. Kami masih mendalami terkait dengan motif dari pelaku maupun proses pembunuhan tersebut terjadi. Demikian. Oke, dari informasi yang didapatkan dari pelaku dalam proses pembunuhan ini terjadi, pelaku melakukan itu sendirian atau ada yang membantu, Pak? Untuk sementara ini masih kami dalami pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sementaranya memang diakui bahwa dilakukan sendiri. Demikian.
Oke, kalau untuk profil pelaku sendiri, Pak, seperti apa? Sudah berapa lama pelaku dan korban ini menjalin hubungan? Bisa dikonfirmasi mereka adalah teman dekat begitu, Pak? Ya, untuk kedekatan tersebut kami masih dalamin seberapa lama mereka sudah berkenalan antara pelaku dan korban dalam hal ini. Namun dari analisa kami sementara ini korban mau datang ke tempat pelaku, di rumah pelaku, ya kan, berarti masih bisa kami simpulkan bahwa memang ada kedekatan, demikian. Oke, artinya korban datang ke tempat pelaku itu atas undangan secara langsung dari pelaku, Pak, ya? Betul. Oke. Betul. Dalam rangka apa pada saat itu pelaku mengundang korban? Apakah dijelaskan alasannya? Jadi untuk hal tersebut masih kami dalami dari barang bukti berupa ponsel, karena dari korban kita masih ponselnya masih berusaha kita dalamin dulu. Karena sampai saat ini kami masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun para saksi. Demikian. Baik, terima kasih Kompol Bara Libra Sagita sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Pemirsa, sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini terungkap perbedaan keterangan antara saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan 2 orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ayus melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. Usai jeda, Anju Sore segera kembali. Kembali di Anju Sore, pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. RK berjanji memprioritaskan pembangunan rumah sakit. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis siang. Ridwan Kamil ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan menyusuri permukiman padat penduduk di wilayah Cakung. Kehadiran RK disambut antusias warga, terutama dari kalangan emak-emak.
RK pun menemui dan berdialog dengan warga, membahas terkait keinginan warga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta persoalan terkait UMKM dan dagang. RK berjanji jika terpilih akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta. Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin rumah sakit daerah, betul? Insya Allah itu kan kewajiban negara, ya, kebutuhan dasar pasti didahulukan. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. RK menyebut segala permasalahan yang ada di Jakarta akan dicarikan solusi. Ia memastikan pengalamannya sebagai kepala daerah akan menjadi pembeda antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan lainnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Keluhan warga tentang sulitnya dapat belangko KTP diterima calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul saat berkampanye di daerah Pejagalan, Jakarta Utara. Kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul ke wilayah RW 08 Pejagalan, Jakarta Utara disambut meriah warga. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Didampingi anggota DPRD Darmadi Durianto, Sidul pun menyalami warga Pejagalan. Banyak warga mengeluhkan kepada Sidul terkait persoalan sulitnya mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan, seperti menaikkan insentif RT/RW, petugas posyandu, jumantik, dan dasa wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan. Bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang, saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota, KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota, apakah harus berubah? Itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Selain melakukan agenda kampanye, Sidul juga bersuah foto bersama warga Pejagalan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berlangsung sengit. Dalam debat ini, perang yel-yel dan saling sindir terjadi. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara berlangsung panas. Dengan mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan 9 orang panelis dari berbagai kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, Cagup nomor urut 1 Bobi Nasution mengkritik kebijakan pemerintahan semasa Edi Rahmayadi menjadi gubernur karena masih banyak keluhan tentang akses kesehatan dan pendidikan. Dari jumlah penduduk yang banyak ini masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA SMK yang kami temui para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan. Sementara itu, Edi Rahmayadi dengan lantang menegaskan masih banyak tugas di Sumatera Utara yang harus dilanjutkan untuk diselesaikan. Cagup nomor urut 2 ini akan membangun desa dan menatap kota, membawa Sumatera Utara unggul dan maju dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermartabat.
Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota, dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju. Dalam debat publik pertama ini, kedua pendukung pasangan calon juga terlibat perang yel-yel. Bahkan Bobi Nasution sempat terdiam sejenak menyampaikan datanya dan merasa perlu menghormati tata tertib untuk para pendukung yang berteriak. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Meski begitu, debat Pilgub Sumatera Utara tetap berlangsung hingga selesai. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa jembatan ambruk terjadi saat agenda kampanye paslon nomor 3 Pilkada Maluku Tengah Andi Munaswir Tina Welma Tetelepta. Ambruknya jembatan diduga akibat kelebihan kapasitas saat tim sukses paslon melintas di atas jembatan. Sejumlah warga terjatuh hingga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 7 orang. Dua dari 7 korban tewas adalah Andan Teja Nurbati, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah fraksi PKB, dan Ruslan Hurasan, ketua tim paslon. Sementara calon Bupati Andi Munaswir dalam kondisi selamat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai menjalani rapat bersama Komisi 13 DPR RI. Menariknya dalam rapat perdana ini, Pigai mengaku terhormat saat ini hadir sebagai menteri. Padahal di awal karirnya adalah seorang tukang parkir. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar rapat perdana bersama DPR RI hari ini. Natalius Pigai menyapa anggota Komisi 13 DPR RI dan memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Menariknya dalam perkenalan, Pigai mengaku karirnya diawali sebagai tukang parkir dan saat ini merasa terhormat menghadap ke DPR RI sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Setelah itu jadi honor, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang Menteri. Dalam rapat perdananya ini, Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun saat ini dia menilai hak asasi manusia akan menjadi atensi lebih oleh DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggebrak meja saat rapat bersama birokrasi kementeriannya. Marwarar kesal kinerja birokrasi kementeriannya lambat lantaran surat yang diperuntukkan untuk Jaksa Agung terlambat dikirim. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani. Surat tersebut diketahui sudah dikirim sejak Selasa 22 Oktober atau sehari setelah Marwarar menjabat sebagai Menteri Permukiman. Namun baru sampai pada Senin 28 Oktober. Pak Aras sih belum terima Pak Aras suratnya. Berarti tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu menurut Ibu itu kerja benar nggak begitu? Tuh jadi bingung saya itu. Jadi saya mesti, siapa yang mau tanggung jawab urusan surat aja. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Ini diantar sebagai pos.
Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Hara mana saya baru cek, Pak Hara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Pak Fahri ya, tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semua ya. Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung ya, diganti semua Mas. Dulu toh kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah mendapat orderan 4.600 kendaraan mobil Maung dari Kementerian Pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu ditetapkan tersangka bersama tersangka lain berinisial DS. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menjelaskan pihaknya memilih 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Akibat korupsi ini negara diduga rugi 400 miliar rupiah. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan
periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Selain menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016, Thomas Lembong juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Joko Widodo. Tom Lembong langsung dibawa ke Rutan Salemba. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya iNews Sore akan dilanjutkan rekan saya Anita Dewi. Selamat sore Anita, ada informasi apa lagi di iNews Sore setelah ini? Ya, Davi, informasi mengenai minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. iNews Sore segera kembali. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya luka-luka. Detik-detik pasca kecelakaan minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional di kilometer 315 Tol Pemalang, Jawa Tengah terekam video amatir pengendara lain. Minibus ini rusak parah setelah ditabrak truk bermuatan paket. Kencangnya tabrakan membuat seorang korban terpental hingga ke tengah jalan. Salah satu korban selamat menuturkan kejadian berawal saat minibus yang ditumpanginya tengah menepi ke bahu jalan untuk membersihkan kaca bagian depan yang kotor. Namun tiba-tiba minibus diseruduk truk hingga mobil terdorong beberapa meter dan pengemudi yang tengah membersihkan kaca terpental. Ini di bahu jalan. Terus? Emang berhenti di bahu jalan karena mau ngelap kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu. Ditunggu pakai truk berarti? Iya. Aku juga awalnya nggak tahu kalau itu truk. Aku baru tahu pas aku keluar baru lihat. Oh, Mbak di dalam posisinya? Aku di dalam di depan. Di depan ya. Samping supir. Penyebab informasi sementara masih dilakukan tahap penyelidikan, sehingga nanti kami masih lakukan pengembangan dan hasilnya secepatnya kami sampaikan ke media. Ini mobilnya nabrak atau ketabrak apa gimana? Sementara masih kami cek di lapangan. Gitu ya. Masih kita lakukan penyelidikan di lapangan oleh petugas. Korban meninggal dunia terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luten produser dan presenter. Saat ini 3 jenazah dan korban selamat masih berada di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kronologi kecelakaan yang dibeberkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Kecelakaan bermula saat sopir truk box bermuatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian, pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Iyung Rizky di rumah duka salah satu korban kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Iyung, selamat sore. Ya, Iyung. Anita. Sore Anita dan pemirsa. Ya, saat ini Anda di rumah salah satu korban atas nama siapa dan apakah jenazahnya sudah tiba di rumah duka saat ini? Baik,
saat ini saya sedang berada di rumah duka salah satu kameramen dari TV nasional swasta yang mengalami kecelakaan di Tol Batang hari ini. Di mana saat ini atas nama Marga memang dari kerabat, rekan kerja dan juga dari rekan dari tetangga korban sudah mulai berdatangan, dan kita bisa lihat di belakang saya para pelayat juga sudah datang sejak tadi siang bahkan pagi untuk mendirikan tenda dan mempersiapkan kedatangan jenazah yang kabarnya baru diberangkatkan dari Pemalang hari ini, sore ini maksudnya. Dan rencananya memang Ya, Rizky, kalau menurut Anda sendiri sejauh ini seperti apa kondisi keluarga? Apakah tadi pihak keluarga ataupun yang terdekat istrinya sudah bisa diajak bicara begitu terkait dengan musibah ini? Ya, terkait musibah ini memang kami sempat mewawancarai istri dari korban, di mana korban memang meninggalkan 4 orang anak, di antaranya salah satunya masih berusia 2 tahun. Dan yang terbesar berumur 20 tahunan, 21. Dan memang kabar pertama yang diterima oleh sang istri itu dari rekan. Namun sang istri masih belum percaya dan baru percaya saat melihat berita di media online dan media televisi seperti itu, Anita. Baik, Rizky. Ini saya sempat mendengar ya bahwa keluarga korban dan jenazah terlebih dahulu akan diberangkatkan ke stasiun televisi terlebih dahulu tempatnya mereka bekerja. Apakah itu benar, Iyung, atau langsung ke rumah duka? Baik, memang informasi yang saya terima dari pihak keluarga, jenazah baru saja diberangkatkan dari rumah sakit dan menuju ke kantor stasiun TV untuk disemayamkan dan dilakukan penghormatan terakhir dari rekan-rekan kerja yang bertugas di stasiun tersebut. Setelah itu akan dibawa ke rumah dan langsung dimakamkan pada dini hari nanti. Baik, Iyung, sejauh ini untuk kronologisnya seperti apa, Iyung, yang Anda ketahui atau dari pihak keluarga gitu, dari hasil yang Anda dapatkan di lokasi? Apakah pihak keluarga ini mengetahui langsung dari kantor tempat korban bekerja ataukah melalui media sosial gitu, Iyung? Ya, memang awalnya keluarga belum mengetahui, tapi sebelumnya korban berpamitan untuk meliput di luar kota dan mendapatkan kabar pagi melalui ponsel dari rekannya. Namun memang sang istri belum percaya bahwasanya dia masih sebelumnya masih sempat berkomunikasi oleh suaminya. Namun setelah melihat berita di beberapa media online dan di beberapa televisi, sang istri pun percaya, dan kerabat dari perumahan Permata Cimanggis pun perlahan mendatangi rumah untuk mempersiapkan kedatangan jenazah dari rumah sakit. Seperti itu, Anita. Iyung, berarti saat ini Anda berada di rumah duka korban seorang kameramen begitu, Iyung, ya? Betul? Iya, betul. Iyung, baik, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa istri sempat berkomunikasi sebelum terjadinya insiden kecelakaan tersebut dengan korban. Itu jarak waktunya berapa jam sebelum kejadian, Iyung? Apakah dijelaskan oleh sang istri? Istri almarhum sebelumnya berkomunikasi pada jam 5 subuh tadi. Baik. Bahwa almarhum mengatakan sedang berada di tol. Seperti itu. Baik, Iyung, kita doakan bersama semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan pun bisa diberikan ketabahan. Selamat bertugas kembali, Iyung. Terima kasih, Iyung Rizky melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini terungkap perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan.
Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan kedua orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito, Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ayus melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Supriyani menemukan kejanggalan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap korban. Kejanggalan itu terungkap dari saksi yang menyampaikan keterangan berbeda pada sidang Selasa kemarin. Sidang lanjutan kasus guru honorer SD Negeri 3 Baito, Konawe Selatan, Supriyani memasuki agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andolo Selasa 29 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 dari 8 orang saksi. Namun 3 dari orang saksi tersebut mereka menyampaikan keterangan berbeda. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam pemeriksaan di depan hakim yang berlangsung tertutup, korban D menyatakan pemukulan terjadi pukul 8.30 pagi. Bukan 10 pagi sebagaimana tertulis BAP kepolisian. Kuasa hukum Supriyani juga melihat kejanggalan terkait keterangan 3 saksi tersebut. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi kan. Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk, jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah katanya posisinya dari atas dia memukul, kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Ya, semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, didakwa melakukan penganiayaan terhadap siswanya yang juga anak polisi oleh Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Namun hingga saat ini terduga pelaku tidak mengakui tindakan penganiayaan terhadap muridnya yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dari Konawe Selatan, Muhtarudin Ayus melaporkan. Kebakaran sebuah rumah di Durensawit, Jakarta Timur diduga terjadi akibat korsleting listrik. Sesaat lagi tetaplah di Ayus Sore. Pemirsa, gedung utama Mapolda Gorontalo di Jalan Ahmad Wahab, Kecamatan Telaga Biru, Gorontalo hangus terbakar Kamis dini hari. Berkas-berkas yang berada di ruangan tidak bisa diselamatkan. Kebakaran menghanguskan gedung utama lantai 3 Markas Kepolisian Daerah Gorontalo di Jalan Ahmad Wahab, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Kamis dini hari.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Tengah. Insiden ini mengakibatkan 10 ruangan Biro Operasional Polda Gorontalo hangus terbakar. Besarnya kobaran api mengakibatkan perangkat elektronik hingga berkas-berkas yang berada di ruangan hangus dan tidak bisa diselamatkan. Pasca kebakaran, sebanyak 22 tahanan telah dititipkan ke Polres Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota. Sementara di Treskrimum dan tim Inafis Polda Gorontalo melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dan untuk penyelidikan masih dilakukan oleh Reskrimum Polda Gorontalo. Untuk ruangan lantai 3, ya, jadi lantai 3 Polda Gorontalo di Biro Op ada beberapa ruangan, ya kurang lebih mungkin ada sekitar 10 ruangannya di atas, dan itu memang sudah terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun jumlah kerugian akibat kebakaran masih belum dapat ditaksir. Dari Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran juga melanda sebuah rumah di Jalan Rawadas, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur siang tadi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah sedang ditinggal penghuninya. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat menyulitkan petugas damkar untuk mencapai lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Sementara diduga dari korsleting listrik ya. Dari korsleting listrik. Bang, tadi ada kendala nggak dalam proses pemadaman sejauh ini? Kendala sebenarnya tidak ada ya, hanya karena gang sempit sementara warga dengan upayanya untuk memadamkan, sehingga kita untuk melewatin warga aja sebenarnya karena memang dalam gang sempit gitu. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa kawal putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar MK mengabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan buruh. Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi digelar bertepatan dengan pembacaan putusan uji material Omnibus Law yang diajukan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi. Elemen buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masa depan mereka. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya penghapusan pasal terkait upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Bila MK tidak mengabulkan gugatan para pihak, partai buruh dan serikat-serikat buruh, maka kita akan mempersiapkan aksi lanjutan di seluruh Indonesia dan akan mendiskusikan mempersiapkan mogok nasional. 5 juta buruh akan stop produksi karena kita telah dimiskinkan oleh hukum secara struktural. Terjadi pemiskinan dan kita akan melawan. Elemen buruh seluruh Indonesia berencana mogok massal pada November mendatang jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan kontribusinya dalam mendukung gerakan kemanusiaan melalui pemberian donasi pada bulan Dana PMI. Donasi disalurkan langsung MNC Peduli melalui Palang Merah Indonesia PMI Kota Jakarta Pusat. Kontribusi nyata MNC Peduli terhadap gerakan kemanusiaan kembali dibuktikan melalui penggalangan donasi bulan Dana PMI yang diusung Palang Merah Indonesia. Pada bulan Dana PMI 2024, MNC Peduli menyalurkan bantuan dana kemanusiaan kepada PMI Jakarta Pusat yang bisa digunakan untuk berbagai program kemanusiaan seperti bencana dan isu kemanusiaan lainnya. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Ketua PMI Jakarta Pusat Asep Juanda yang disaksikan langsung Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Khaidir. Oh, sangat luar biasa ya dengan adanya MNC Peduli menyumbangkan kepada masyarakat melalui PMI sebesar 50 juta itu sangat membantu perolehan target yang kita tetapkan. Untuk tahun 2024 ini kita mentargetkan 5 miliar. Harapan dari pemerintah daerah dan masyarakat kerjasama MNC ini sangatlah baik, dan kedepannya mungkin kontribusi dari MNC ini untuk membantu kepada masyarakat Kota Jakarta Pusat bisa lebih ditingkatkan. Komitmen MNC Peduli dalam membantu agenda kemanusiaan PMI juga ditunjukkan melalui kegiatan rutin donor darah bagi mereka yang membutuhkan. Rata-rata setiap 3 bulan itu mengumpulkan 750 kantong yang ditargetkan oleh PMI. Ini kita lakukan rutin. Jadi dalam 1 tahun itu ada 8 kali, 4 kali di Kebon Siri dan 4 kali di Kebon Jeruk, seperti itu. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli akan terus bergerak mendukung program kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Jakarta, Wenda Nura Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berlangsung sengit. Dalam debat ini, perang yel-yel dan saling sindir terjadi. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara berlangsung panas. Dengan mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan 9 orang panelis dari berbagai kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, Cagup nomor urut 1 Bobi Nasution mengkritik kebijakan pemerintahan semasa Edi Rahmayadi menjadi gubernur karena masih banyak keluhan tentang akses kesehatan dan pendidikan. Dari jumlah penduduk yang banyak ini masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA SMK yang kami temui para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya. Sementara itu, Edi Rahmayadi dengan lantang menegaskan masih banyak tugas di Sumatera Utara yang harus dilanjutkan untuk diselesaikan. Cagup nomor urut 2 ini akan membangun desa dan menatap kota, membawa Sumatera Utara unggul dan maju dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermartabat. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota, dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju. Dalam debat publik pertama ini, kedua pendukung pasangan calon juga terlibat perang yel-yel. Bahkan Bobi Nasution sempat terdiam sejenak menyampaikan datanya dan merasa perlu menghormati tata tertib untuk para pendukung yang berteriak. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini.
Meski begitu, debat Pilgub Sumatera Utara tetap berlangsung hingga selesai. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, perang program terjadi pada debat perdana Pilgub Jawa Tengah Rabu malam. Calon Gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan strategi agar permasalahan layanan publik dapat diredam. Sementara calon Gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi menawarkan program dukungan makan siang bergizi gratis. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Andika M. Perkasa SE MA MSC alias Hendi SE MM. Debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 bertema kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam debat ini, calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan solusi mengenai permasalahan layanan publik yang salah satunya meningkatkan penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila saya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Sementara calon gubernur nomor 2 Ahmad Lutfi menyoroti peningkatan infrastruktur air bersih, pengolahan sanitasi melalui program jambanisasi. Maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK, 1 rumah layak huni. Kemudian yang kedua, di Jawa Tengah kurang kebutuhan air minum hampir 14%. Ini akan kita lakukan bahwa ke depan kami berjanji dengan adanya kekurangan air minum, maka akan kita manfaatkan air minum di PADM kita dengan merubah air asin menjadi air tawar untuk guna mengurangi adanya resapan air tanah agar tidak menjadi turun. Debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tadi malam terdiri dari 6 segmen. Masing-masing cagup dan cawagup saling beradu program unggulan dan ide untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ono sing tak tinggal masyarakat Jawa Tengah, semuanya kami openi. Ke informasi selanjutnya pemirsa, peristiwa jembatan ambruk terjadi di Kampung Baru, Pulau Hatta, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, saat agenda kampanye paslon nomor 3 Pilkada Maluku Tengah Andi Munaswir, Tina Welma, Tete Lepah. Ambruknya jembatan diduga akibat kelebihan kapasitas saat tim sukses paslon melintas di atas jembatan. Sejumlah warga terjatuh hingga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 7 orang. 2 dari 7 korban tewas adalah Andan Teja Nurbati, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, fraksi PKB, dan Ruslan Hurasan, ketua tim paslon. Sementara calon Bupati Andi Munaswir dalam kondisi selamat. Debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh massa pendukung lawannya. Meski sempat ricuh, namun debat bisa berjalan dengan lancar. Kericuhan terjadi antara 2 pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jema, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat.
Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak ada. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya mungkin nanti akan kita merosakkan strategi yang baru. Akan kita lakukan analisa atau kita aneh sama program, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita lakukan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Serangan Israel di sepanjang jalur Gaza pada Rabu menewaskan 20 orang. Selanjutnya di iNews Sore.